Assalamualaikum, selamat pagi. Agak karya Bapak Pemirsa, seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Dan kami telah menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita pagi hari ini di seputar iNews Sulsel. Berikut 3 informasi di antaranya. Kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat saling serang. Truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar. Polisi meringkus sindikat pelaku pencurian motor. Pemirsa, selain cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. 2 orang diantaranya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan 4 pelaku. Sementara sejumlah pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran polisi. Ya Allah, ya Allah. Saling serang antar 2 kelompok pemuda tersebut terjadi di Jalan Pengayoman di halaman salah satu toko mebel dan barang campuran terbesar di Kota Makassar. Pemicunya diduga akibat ketersinggungan hingga saling ejek menggunakan kalimat tidak pantas. Saling serang tersebut 2 orang dari masing-masing kelompok kubu terluka dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Grestalina Makassar. Akibat luka hantaman menggunakan senjata tajam pada bagian jari hingga nyaris putus, dan pukulan di bagian kepala dan wajah dikeroyok oleh kerabat korban pemarangan. Oleh unit opsional Polsek Panakukang Kota Makassar dan Jatanras Polres Tabes Makassar, mengamankan 4 di antara terduga pelaku dari kedua kubu yang saling serang menggunakan senjata tajam tersebut. Sejumlah pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Panakukang Kota Makassar. Namun atas kejadian ini kami sudah lakukan tindakan hukum. Tim kami dari opsional sudah melaksanakan penyelidikan di lapangan dan ada beberapa nama yang kita sudah kantongi untuk dilakukan penyelidikan peran serta atau tindakan yang dilakukan terhadap para korban. Guna mencegah hal serupa terjadi di lokasi, Kepolisian Polsek Panakukang kini disiagakan di lokasi kejadian. Setelah sebelumnya, kedua kelompok pemuda yang terlibat saling serang itu tidak hanya baku hantam menggunakan senjata tajam di halaman parkir, salah satu toko mebel dan barang campuran, namun bahkan hingga ke badan jalan raya. Sebelum akhirnya situasi di sekitar lokasi kejadian baru kondusif. Saat pihak kepolisian bersenjata lengkap tiba di lokasi untuk melakukan upaya pengamanan. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga bermasalah pada mesin, truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Akibatnya sejumlah pengendara memutar arah karena takut terjadinya ledakan. Dari rekaman video amatir, terlihat sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di pinggir Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kebakaran ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara roda 2 yang berhenti di pinggir jalan lalu mengabadikan peristiwa tersebut melalui ponsel mereka. Selain itu, beberapa kendaraan lainnya juga terlihat tetap melintas dengan memacu kecepatan kendaraan. Meski kobaran api masih terlihat menyala pada bagian mesin kendaraan, bahkan kebakaran ini menimbulkan kepulan asap tebal di sepanjang jalan, hingga membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 memilih memutar arah. Selain karena takut terjadinya ledakan, kepulan asap tebal juga mengganggu pandangan bagi pengguna jalan dan rawan terjadinya tabrakan. Sejumlah warga yang berada di lokasi pun berupaya memadamkan kobaran api yang keluar dari mesin kendaraan. Namun api bisa dipadamkan setelah warga melakukan penyemprotan apar pemadam hingga api tidak sampai melalap seluruh kendaraan. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika truk kontainer bermuatan barang elektronik bergerak dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke Kota Makassar. Namun naasnya saat melintas di sekitar Jalan Poros Kecamatan Mandai, mesin kendaraan tiba-tiba hendak mogok sehingga sang sopir memilih meminggirkan kendaraannya ke pinggir jalan dan langsung terbakar.
Diduga kebakaran ini disebabkan akibat oli mesin dalam kondisi panas hingga memicu api dan kepulan asap tebal. Korslet atau kemana? Campurlah dengan panas dengan oli. Makanya terbakar. Iya, makanya terbakar. Pak, waktu tadi sementara jalan mobil kenapa? Iya, sementara jalan. Sekitar ada 100 meter dari sini. Lalu saya kasih minggir karena dia tidak mau kayak mati lah mesinnya. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sang sopir selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sementara truk kontainer masih berada di lokasi menunggu untuk diderek dengan truk lain. Lantaran mesin kendaraan truk kontainer mengalami rusak parah setelah hangus terbakar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Makassar ditahan polisi usai membuat laporan palsu, bahkan merekayasa aksi pencurian disertai pemerkosaan yang dialaminya di rumah majikannya. Hal ini nekat ia lakukan guna menguasai perhiasan bernilai belasan juta rupiah. Seorang asisten rumah tangga berinisial CM 16 tahun diperiksa penyidik Polrestabes Makassar usai kedok menjadi korban perampokan bahkan pemerkosaan di rumah majikannya di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, dibongkar polisi. Didampingi keluarganya, pelaku menjelaskan sejumlah kronologi hingga perhiasan emas seberat 9 gram bernilai belasan juta rupiah berhasil dicuri dengan sejumlah kejadian rekayasa. Mulai aksi nekatnya mengadukan kejadian ke polisi, hingga CCTV yang dirusak sendiri. Bahkan pemerkosaan direkayasa pelaku dengan cara menaburkan lipstik di spray kasur tempat tidurnya, seolah bercak darah hasil persetubuhan paksa oleh komplotan perampok. Hasil penyelidikan mendalam polisi turut menyita barang bukti gunting, obeng digunakan dalam menghilangkan CCTV, serta spray dan 2 cincin hasil curian. Alibi pelaku yang terbongkar ini semata-mata untuk memenuhi gaya hidup mempunyai handphone baru. Betul, jadi saat penyelidik menerima laporan terkait dengan adanya dugaan pemerkosaan dan juga perampokan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pendalaman baik terhadap TKP maupun keterangan korban sendiri. Dan ditemukan fakta bahwa tidak terjadi perbuatan seperti yang dilaporkan oleh pelapor tersebut, sehingga dari pihak kepolisian penyidik menetapkan terhadap si pelapor ini dengan pasal 242 KUH pidana. Kasus ini kini ditangani unit PPA Polrestabes Makassar. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman berlapis, ancaman kurungan penjara 7 tahun pun menanti. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad dalam visi misinya berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN. Hal ini mendapat respon positif dari penggiat anti korupsi di Sulawesi Selatan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan Dani Azhar dalam program dan visi misinya akan menuangkan komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Komitmen tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi di pemerintahannya jika terpilih menjadi gubernur Sulawesi Selatan 2024. Tata kelola pemerintahan yang bebas indikasi korupsi tentunya merupakan sebuah keharusan dari sebuah komitmen pemerintahan untuk melawan korupsi. Saya pada saat ini sedang berusaha untuk mengikuti pilkada gubernur. Tentunya dalam visi misi saya yang saya buat, salah satu adalah menyangkut hal ini. Ini sebuah komitmen. Tanpa perlawanan terhadap korupsi, maka kebocoran di pemerintahan, terutama dalam pendapatan, akan jauh mengancam pembangunan di sebuah wilayah. Maka jangankan korupsi, konflik interest menuju korupsi pun tidak boleh terjadi. Ini komitmen kami yang kami praktekkan selama 10 tahun menjadi wali kota Makassar. Dan alhamdulillah itu terlihat dari gambaran produktivitas pemerintah kota Makassar dari PAD yang 500 miliar menjadi 1,5 miliar dan insya Allah tahun depan menjadi 1,5 triliun. Dan insya Allah tahun depan menjadi 2 triliun.
Program dan visi misi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN bakal calon gubernur Sulsel Dani Pomanto mendapatkan respon positif dari penggiat anti korupsi yang juga koordinator Forum Komunikasi Lintas Vokal NGO Sulawesi Jusman AR. Jusman mengatakan program tersebut sangat penting karena sesuai instrumen Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sejauh mana komitmen sang calon pemimpin ataupun yang pernah bersatu sebagai pemimpin harus kita nilai dari bagaimana di masa menjabatnya, apakah telah menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu. Ukuran komitmennya itu ialah sejauh mana sang calon tersebut meletakkan program pemerintahan bersih itu dalam visi misinya, dalam programnya yang diserahkan ke KPU. Pada prinsipnya, kalau ada calon bersedia atau berniat baik untuk mewujudkan pemerintahan bersih itu tidak hanya didasarkan dengan bolang-bolang atau lisan, maka bukan hal yang keliru jika masyarakat memberinya dukungan sebagai bentuk pengawalan terhadap program visi misi pemerintahan bersihnya itu. Jusman menambahkan di Sulawesi Selatan ini masih kesulitan menemukan pemimpin yang komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam pengamatannya, Dani Pomanto yang menjabat sebagai Wali Kota Makassar 2 periode dinilai berkomitmen dan konsistensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dituangkan dalam visi misi dan diserahkan ke KPU. Terbukti Wali Kota Makassar Dani Pomanto menerima penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai role model kepala daerah. Dan jika hal tersebut kembali dilakukan saat maju di Pilgub Sulsel, sebagai penggiat anti korupsi akan mengawal program tersebut. Dari Makassar, Edi Erwin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi menahan pegawai Bank BRI Unit Kalosi, Kabupaten Nrekang terkait kasus korupsi penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman hasil kredit nasabah tahun 2022-2023 yang menelan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Adalah inisial MS, petugas lapangan atau mantri Bank BRI Unit Kalosi di Kabupaten Nrekang. Langsung ditahan oleh tim penyidik pada tindak pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Atas penyelidikan kasus korupsi dalam penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman dan hasil kredit nasabah di Bank BRI Cabang Kalosi, Kabupaten Nrekang, tahun 2022-2023. Penahanan terhadap tersangka inisial HS akan dilakukan hingga 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sebelum tersangka HS menjalani proses sidang di pengadilan. Modus operasi tersangka MS selaku petugas lapangan atau mantri Bank BRI Unit Kalosi di Kabupaten Nrekang tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran kredit pelunasan kredit nasabah ke Bank BRI, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari perbuatannya itu menyebabkan kerugian di Bank Plat Merah BRI lebih dari 1 miliar rupiah. Perbuatan tersangka MS yang telah menyalahgunakan dan menggunakan pembayaran uang angsuran kredit, pelunasan kredit, telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1.080.000 rupiah. Dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Setelah sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah memeriksa sedikitnya 52 saksi. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah menghimbau sejumlah pihak terkait lainnya agar lebih kooperatif saat dilakukan pemanggilan dalam pemeriksaan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Pemirsa, warga berebut selang air saat antri untuk mendapatkan pembagian air bersih gratis. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa. Puluhan warga Talok berebut selang air saat antri untuk mendapatkan pembagian air bersih gratis yang disalurkan pemerintah kota di Jalan Tuku Umar, Kota Makassar. Sudah sebulan terakhir warga kesulitan mendapatkan air bersih. Belum lagi air sumur bor yang terlihat kuning dan berbau sehingga warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Sejumlah warga yang didominasi kaum emak-emak ini saling berebut selang air saat antri untuk mendapatkan pembagian air bersih gratis disalurkan pemerintah Kota Makassar di Jalan Tuku Umar, Kota Makassar. Akibatnya saling tarik selang pun tak terhindarkan. Beberapa warga lainnya tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menonton aksi keduanya. Pertikaian ini dipicu lantaran keduanya takut tidak kebagian pembagian air bersih. Sudah sebulan terakhir, ratusan warga di Jalan Tuku Umar, Kecamatan Talo, Kota Makassar, dilanda krisis air bersih akibat kemarau panjang. Bahkan air sumur bor warga mulai menguning dan mengeluarkan bau tidak sedap. Untuk keperluan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga Rp5.000 per jerigen berisi 10 liter. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kota melalui perusahaan air minum PDAM Kota Makassar menyalurkan 15.000 liter air bersih yang dimuat 1 unit mobil tangki. Penyalurannya pun dibatasi, setiap warga hanya bisa mendapatkan 20 hingga 30 liter air bersih. Mengingat lokasi ini ada ratusan kepala keluarga yang sangat membutuhkan air bersih. Oh, 1 bulan. Iya, jadi kalau ini airnya pakai apa, Bu? Biasa kalau tidak ada air. Sumur bor, tapi tidak ada sumur bor di sini, sumur bornya. Oh, Bu. Jadi kalau air dari PDM berapa kali biasa? Baru tidak apa ini air PDAM ini, kita ke RTA. Oh, baru pindah tadi? Iya, RTA ini, tapi kamu dengan RTE. Dari Makassar, Yosvin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Pangkep melakukan razia sejumlah blok hunian dan tes urin terhadap warga binaan. Dalam razia yang dilakukan petugas menemukan banyak benda tajam seperti pisau dan cutter dari blok warga. Tim gabungan TNI Polri dan petugas lapas melakukan razia dadakan dengan menggeledah blok hunian warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas menggeledah badan para warga binaan dan sejumlah blok kamar di dalam rutan. Petugas pun menemukan sejumlah barang yang dilarang di blok hunian warga binaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah senjata tajam seperti pisau, cutter, dan alat cukur. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan korek api, tali, paku, dan juga botol kaca yang dilarang keberadaannya di dalam ruang tahanan. Karutan kelas 2 Pangkep menerangkan pihaknya akan mendalami kepemilikan sajam yang ditemukan di dalam blok hunian warga binaan. Meski demikian, dirinya menduga sajam yang ditemukan di blok hunian warga binaan berasal dari bunker kerajinan pembuatan tudung saji. Barang-barang ya memang dilarang dan berhasil kita amankan, dan mudah-mudahan ke depan juga tetap kondusif rutan Pangkep. Kemudian kami juga melakukan tes urin secara acak kepada 17 orang warga binaan dan hasilnya negatif semua. Jadi bisa dikatakan kami zero HP karena tidak ditemukan HP, dan kami zero narkoba. Selain melakukan penggeledahan blok hunian, petugas juga melakukan tes urin terhadap 17 orang warga binaan secara acak. Hasilnya semua warga binaan yang ikut tes urin dinyatakan negatif.
Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih di Kota Makassar berhasil digagalkan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Dalam pengungkapan yang dilakukan dalam sepekan ini, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku yang merupakan pengedar dan merupakan jaringan lintas provinsi. Kelima pelaku masing-masing berinisial IA, DSL, SNL, AND, dan ASR. Mereka dibekuk di 4 lokasi berbeda di Kota Makassar. Para pelaku ini ditangkap dalam pengungkapan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dalam sepekan. Dari tangan para pelaku yang ditangkap di 4 lokasi berbeda, polisi turut menyita barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan 1 kg lebih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku diketahui merupakan pengedar dan merupakan satu jaringan provinsi yang pengedar utamanya berada di Lampung. Modus pelaku menyasar pembeli di media sosial Instagram, lalu menggunakan sistem tempel. Nilai keseluruhan barang haram tersebut jika dikalkulasikan sebesar 1,5 miliar rupiah. Narkoba seberat 1 kg lebih berpotensi merusak masyarakat sebanyak 5.900 orang. Kemudian terhadap 5 orang tersangka ini juga kita ada dari hasil pengembangan ada 1 DPO, yaitu inisial IM yang merupakan jaringan di atasnya. Jadi kelima tersangka ini satu jaringan, termasuk jaringan antar provinsi, di mana yang pengedar utama adalah dari Lampung. Seluruh barang diedarkan di Kota Makassar. Kami akan melakukan signature terhadap barang buktinya ini. Jadi barang buktinya nanti akan dilihat kandungannya apa. Kalau nanti sama, berarti dia satu jaringan. Kalau tidak, nanti berarti jaringannya berbeda. Nanti bisa kita kembangkan terhadap penangkapan atau pengungkapan ke depan. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan pernak-pernik Maulid Nabi Muhammad dari berbagai bentuk yang unik diserbu warga di Pasar Sentral Kabupaten Goa. Beragam bentuk pernak-pernik mulai dari miniatur kapal pinisi hingga miniatur masjid laris diburu pembeli. Warna-warni dari pernak-pernik Maulid Nabi Muhammad SAW yang cantik ini berjejer dan menghiasi sepanjang Pasar Sentral Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Pernak-pernik Maulid ini sengaja dijual oleh pedagang hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad. Beragam bentuk dan ukiran pernak-pernik yang dijual pedagang, mulai dari bentuk miniatur kapal pinisi hingga miniatur masjid, langsung laris diserbu oleh pembeli. Keindahan pernak-pernik ini pun menarik perhatian warga, khususnya kaum emak-emak. Selain pembeli dari kota Sungguh Minasa, pembeli bahkan berasal dari luar Kabupaten Goa hingga dataran tinggi. Ada berapa banyak kita beli, Bu? Ada 200.000. 200.000, Bu, ya? Macam-macam bunganya. Macam-macam, Bu, ya? Yang kita pilih model bagaimana, Bu? Yang seperti ini yang cantik-cantik. Oh, yang cantik-cantik, Bu, ya? Iya. Ibu, yang paling digandrungi di sini, Bu, model apa, Bu? Yang banyak di pembeli, Bu? Ini tuh kayak masjid begini, Pak. Hidup. Sama masjid, perahu pinisi. Perahu pinisi, Bu, yang digandrungi, Bu, ya? Untuk harganya sendiri, Bu, mulai harga berapa sampai berapa, Bu? Kalau harganya mulai dari harga 100 sampai 150. Tertingginya berapa, Bu? Tertingginya tergantung dari besarnya. Ukuran, Bu, ya? Harga setiap pernak-pernik ini pun dijual bervariasi, mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp300.000 tergantung dari kecantikan dan kesulitan dalam pembuatan pernak-pernik. Sedangkan untuk penghias tusuk telur dijual dengan harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per tusuk. Dari Kabupaten Goa, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian meringkus seorang residivis pelaku pencurian bersama seorang wanita yang diduga kuat merupakan penadah motor hasil curian. Tak tanggung, motor disebut datang dari pulau-pulau Sulawesi untuk disuplai di timur Indonesia seperti Papua dan kawasan pegunungan timur Indonesia. Kepolisian Resor Polres Pindrang yang resah akan maraknya aksi pencurian di wilayah hukumnya. Tidak tanggung-tanggung, pelaku pencurian unit kendaraan roda 2 tanpa buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan surat tanda disuplai secara khusus kendaraan bermotor atau STNK masuk dari Pulau Sulawesi ke Pulau Papua. Kendaraan bodong juga berupa sepeda motor ini secara gamblang disuplai oleh seorang wanita di Kota Makassar, yakni H, seorang ibu rumah tangga yang diketahui sebagai pengendali alias penyuplai kendaraan roda 2 alias motor bodong yang disuplai di Kota Jayapura, Papua. Beberapa unit kendaraan bodong dikatakan pernah disuplainya oleh pelaku. Mobilisasi kendaraan bodong yang statusnya bermasalah dengan perusahaan pembiayaan hingga pindah pulau bisa jadi berkaitan dengan jaringan sindikat. Ada banyak modus operasi seperti ini yang pernah diungkap kepolisian, di mana Resmob Polres Pindrang dan Polda Sulsel telah menangkap jaringan penggelapan kendaraan yang beroperasi dan melakukan penyuplaian kendaraan bodong pelaku menjual kendaraan yang menggunakan plat nomor dan STNK palsu. Pelaku curanmor diamankan oleh anggota Resmob Polres Pindrang di Provinsi Sulbar. Setelah mereka mengamankan, mereka ke Makassar minta di backup, jadi kami backup mereka. Untuk proses ini sendiri Pak, modusnya seperti apa Pak? Modusnya pelaku yang diamankan ini memang residivis, spesialis curanmor. Jadi setelah dia curi motor, dia bawa ke Kota Makassar, diserahkan terakhirnya salah satu perempuan yang kita amankan tadi. Tercatat pelaku ini sudah menjual puluhan unit kendaraan dengan cara tersebut. Dari Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya. Sampai jumpa, salam kita pada sarapan. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.